Kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3 menggerudu kantor DPP P3 di Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu, 4 Juni 2025. Kedatangan mereka mendesak agar Ketua Majelis Pertimbangan P3, Romahur Muzi atau Gus Romi dipecat. Alasannya, Romi dianggap mayoritas kader P3 Jakarta sudah merendahkan para kader, membuat sejumlah pernyataan blunder, dan tidak layak memimpin partai. Pernyataan Romi cenderung tendensius karena menyinggung para kader di lapisan bawah. Hal tersebut dinilai bisa memecah belah partai dan mengganggu soliditas partai yang bersiap menggelar muktamar pada September 2025 di Pulau Dewata. Kader P3 Jakarta mengancam akan menambah jumlah massa lebih besar jika Romi tak memberikan klarifikasi di media massa. Sebagai informasi, Romi menuai dikritik lantaran menawarkan kursi Ketua Umum P3 kepada beberapa tokoh eksternal partai. Sejumlah nama disebut Romi, seperti Menso Saifullah Yusuf, mantan Kasat TNI Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Beberapa elit partai berlambang Ka'bah memandang pernyataan Romi sebagai bentuk eksploitasi dan memperdagangkan partai. Romahur Muzi atau akrab disapa Romi merupakan cicit dari salah satu pendiri NU, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dan cucu dari Menteri Agama Indonesia ke-7 Kiai Haji Muhammad Wahib Wahab. Pada 15 Maret 2019, Romi ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi di Surabaya lantaran kasus dugaan korupsi seleksi jabatan di Kementerian Agama. Romi divonis 2 tahun penjara, denda 100 juta rupiah, dan subsidiar 3 bulan penjara, dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 20 Januari 2020. Putusan lebih ringan dari tuntutan jaksa, 4 tahun penjara dan denda 250 juta, subsidiar 5 bulan penjara. Romi mengajukan banding dan dikabulkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Vonis Romi dikurangi menjadi 1 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara. Romi bebas pada 29 April 2020, usai menjalani hukuman sesuai putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Saat Romi dibekuk petugas KPK, dia menjabat sebagai Ketua Umum DPP P3 dan jelang Pilpres 2019. Imbasnya, elektabilitas P3 anjlok. Romi menjadi Ketum P3 sejak 20 Mei 2016 hingga 16 Maret 2019. Posisinya digantikan Suharso Mono Arfa. Pada September 2022, Suharso digantikan Muhammad Mardiono. Hingga kini Mardiono menjabat sebagai PLT Ketum P3. Sebelumnya, Romi pernah menjabat sebagai Sekjen DPP P3, anggota Komisi 3 DPR RI, dan anggota Komisi 11 DPR RI. Kemudian sangat kita sayangkan ya, di dalam proses OTT pada saat itu, di Hotel Bumi Surabaya itu, karena saya menilai awalnya Mas Romi ini nggak terlalu kooperatif. Pada saat proses awal dilakukannya operasi tangkap tangan itu. Ya, kooperatifnya gimana? Ya artinya ya mungkin gitu. Bisa digambarkan, saya nggak melakukan ini penjebakan ini. Gimana bisa penjebakan? Semuanya bukan kita yang atur kan? Gitu. Jadi karena itu alasan lazim untuk penjebakan itu artinya. Wah, ini penjebakan ini gitu kan. Saya tidak melakukan apa-apa. Loh, kalau tidak melakukan apa-apa, kenapa harus ada penyerahan uang pada saat itu kan gitu. Dan itu kan sudah menjadi fakta hukum ya. Di pengadilan penerimaan sebesar berapa? Kalau nggak salah waktu itu yang menjadi bukti pada saat OTT itu adalah 50 juta ya. Penyerahan dari Kepala Kantor Kemenak Gresik itu. Penangkapan Romahur Muzi selaku Ketua Umum P3 oleh KPK menjadi pukulan telak bagi P3, dan akhirnya P3 mengalami penurunan drastis, hanya bisa mendapat 4,52% dari sebelumnya 6,53%. Dan anggota DPR tinggal 19 kursi merosot tajam dari 39 kursi. P3 kehilangan 20 kursi. Pemilu 2019 membuat P3 masih berada di parlemen, tapi titik penurunan P3 terjadi pada pemilu ini. Pada pemilu 2024 di bawah kepemimpinan Mardiono, P3 tidak lolos ke parlemen tapi Mardiono hanya menurunkan suara dari 4,52% menjadi 3,87%. Usai Romahur Muzi menjalani masa kurungan badan di lapas, kemudian kembali terjun ke politik. Pada saat Romi kembali aktif di P3, waktu itu di bawah kepemimpinan Suharso Mono Arfa, konflik kembali terjadi. Suharso Mono Arfa diturunkan di tengah jalan,
dan banyak mengaitkan dengan kembalinya sosok fenomenal itu ke P3. Dalam beberapa kesempatan, Romi sempat mengakui dirinya berperan menjadikan Mardiono sebagai PLT Ketua Umum P3 dengan menjatuhkan Suharso Monoarfa. Bahkan oleh Mardiono, Romi kemudian diangkat lagi menjadi Ketua Majelis Pertimbangan P3. Itu sebagai penanda kembalinya Romahur Muzi ke pentas politik nasional. Keputusan itu sempat menjadi polemik, bahkan KPK turut bersuara mengingat Romi adalah mantan tahanan korupsi KPK. Romi berkali-kali menyampaikan bahwa kasusnya adalah rekayasa, sehingga penyidik KPK kemudian membongkar kembali peristiwa penangkapannya. Memasuki pemilu 2024, Romi kembali rajin tampil di media-media mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD diusung PDIP, P3, Hanura dan Perindo. Romi menjadi salah satu tokoh paling sering menjadi corong pasangan nomor 3 itu tampil di televisi. Selesai pemilu 2024 dan Pilpres yang dimenangkan pasangan Prabowo Gibran, ternyata Romi tetap mendapatkan panggungnya. Kondisi P3 tidak lolos ke parlemen menjadi tema besar bagi Romi menyuarakan pembaruan P3 dengan mendorong tokoh-tokoh eksternal menjadi Ketua Umum P3 pada Muktamar P3 pada September 2025. Manuver Romi membawa tokoh-tokoh eksternal ini mendapat perlawanan kuat dari kader dan internal P3. Bahkan, Romi terlibat saling serang dengan elit-elit P3 lainnya di media massa. Sehingga akhirnya muncul desakan untuk memecat Romi sebagai Ketua Majelis Pertimbangan dan kader P3. Apalagi pergerakan yang akan dilakukan sosok kontroversi ini? Apakah Romi berhasil menjadikan misi pembaruan P3 dengan menjadikan tokoh eksternal sebagai Ketua Umum P3? Atau justru akhirnya merapat ke salah satu nama di internal yang akan maju pada Muktamar P3 mendatang?